Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Zulaiha MST dari kelas Mekatronika 4B pagi dengan NIM 42124101059. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari 4 rangkaian untuk minggu pertama yang kedua, yaitu pada materi ini adalah keamanan mesin pembengkok. Untuk rangkaian pertama yaitu kendali double acting silinder menggunakan two pressure valve, ini menggunakan logika N. Cara kerjanya, silinder hanya akan bergerak maju apabila kedua tombol ditekan secara bersamaan. Karena two pressure valve ini baru mengeluarkan sinyal jika kedua sisi masukannya bertekanan. Nih, kedua sisinya bertekanan akan dikeluarkan dari kaki 2. Nah, ketika udara yang bertekanan masuk dari kaki 2 ini akan menuju ke katup 5/2 dan mendorong katup 5/2 ini maju sehingga adanya udara yang masuk dan mendorong silinder maju ke depan. Kita tes saja ya. Nah, seperti itu. Jadi silindernya akan maju ke depan dan ininya akan maju juga. Ketika salah satu dilepas, katup 5/2 ini akan kembali mundur sehingga piston pada silinder juga mundur dan udara yang ada pada silinder yang tidak memiliki tekanan itu akan dibuang oleh katup pembuangan. Nah, jadi dia tidak bisa ditekan salah satu tombol saja karena dia tidak akan mengalirkan tekanan masuk. Karena cara kerjanya two pressure valve ini, dia harus keduanya masuk ke dalam sini sehingga nanti itu berada di tengah-tengah dan keluar melalui kaki 2 ini. Nah, pada rangkaian logika N ini memiliki alternatif lain yang cara kerjanya juga sama. Pada rangkaian kedua, kendali double acting silinder menggunakan susunan seri. Untuk alternatif logika N yang pertama. Nah, pada rangkaian ini tidak menggunakan katup logika khusus, tapi dua katup 3/2 yang disusun secara seri untuk menghasilkan fungsi N. Udara dari sumber harus melewati katup 3/2 yang pertama, kemudian katup 3/2 yang kedua, sebelum sampai ke katup 5/2. Artinya, silinder hanya akan bergerak maju jika kedua katup tersebut, ya, katup 3/2 ini ditekan. Karena jika salah satu saja, maka aliran udara itu terputus, tidak akan masuk ke katup 5/2 ini. Nih, ketika salah satu ditekan, tidak ada tekanan yang masuk ke dalam. Nah, ketika keduanya ditekan, nah udara pada sumber akan mendorong katup 5/2 ini ke kanan sehingga adanya tekanan yang masuk dan mendorong silinder maju ke depan. Nah, di sisi lain, udara yang tidak memiliki tekanan akan dibuang melalui katup pembuangan. Ketika salah satu dilepas, nah katup 5/2 ini kembali mundur sehingga piston pada silinder juga mundur dan kembali seperti semula. Kemudian udara yang tidak memiliki tekanan akan dibuang melalui katup pembuangan. Nah, untuk alternatif kedua pada logika N, yaitu kendali double acting silinder menggunakan 3/2 Y pneumatic valve. Cara kerjanya juga sama. Nah, pada rangkaian ini, dua katup 3/2 di bagian bawah ini berfungsi sebagai dua input. Udara dari sumber harus melewati kedua katup ini agar dapat mengaktifkan katup 3/2 pneumatik di atasnya sebagai katup perantara atau penguat sinyal. Artinya, jika salah satu katup tidak ditekan, tekanan tidak akan sampai ke katup 5/2 sehingga silinder tidak bergerak. Nih, kita coba ya. Tuh. Tidak ada tekanan yang masuk. Nah, ketika kedua katup 3/2 ini ditekan secara bersamaan, tekanan diteruskan ke katup 3/2 pneumatik, lalu akan disalurkan ke katup 5/2, sehingga katup 5/2 ini bergeser ke kanan, dan udara yang memiliki tekanan akan masuk sehingga mendorong piston pada silinder ke kanan. Salah satu sisi pada silinder ini, udara yang tidak memiliki tekanan akan dibuang melalui katup pembuangan. Nah, ketika salah satu dilepas, tekanan pada piston silinder ini akan hilang. Nah, katup 5/2 ini akan kembali seperti awal, sehingga piston pada silinder mundur, dan di sisi lain, udara yang tidak memiliki tekanan akan dibuang oleh katup pembuangan. Nah, selanjutnya pada rangkaian keempat ini, kendali double acting silinder menggunakan satu valve. Ini menggunakan logika OR. Jadi cara kerjanya, dua katup 3/2 ini menjadi sumber sinyal yang masuk ke satu valve. Jika salah satu tombol ditekan, satu valve akan memilih salah satu tekanan yang masuk dan meneruskannya ke katup 5/2. Kemudian mengalirkan udara bertekanan sehingga piston pada silinder maju, dan di sisi lain, udara yang tidak memiliki tekanan akan dibuang oleh katup pembuangan. Ketika dilepas, tekanan pada pilot ini hilang, sehingga katup 5/2 ini kembali seperti semula ya, atau mundur ke belakang, sehingga silindernya mundur juga. Nah, adapun alternatif untuk logika OR ini yaitu menggunakan quick exhaust yang berguna untuk pembuangan cepat. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Pada sisi silinder yang dipasang quick exhaust akan mempercepat pembuangan udara langsung ke atmosfer tanpa harus kembali melewati katup 5/2. Ketika silinder bergerak maju, udara yang tidak memiliki tekanan ini akan melalui exhaust sehingga hambatan pembuangan kecil dan gerakan menjadi lebih cepat serta responsif. Ketika tombol dilepas, tekanan pada pilot ini hilang, bagas katup 5/2 itu akan mengembalikan posisinya seperti awal. Nah, aliran udara berbalik arah dan silinder mundur. Sekian saja video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.